Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu ditaburkan. Kami berdoa agar Roh Kudus terus melawat setiap kami. Dalam hadirat-Mu yang pekat di tempat ini kami berdoa setiap kami boleh ketemu Tuhan muka dengan muka. Setiap hati boleh mengalami jamahan Tuhan. Dan setiap pikiran boleh diubahkan Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh mengalami pembaharuan pikiran dan akal budi. Perubahan hidup yang nyata. Kami berdoa ada Roh Allah yang memerdekakan setiap kami. Dari setiap belenggu dosa. Dari segala ikatan-ikatan kedagingan. Maupun apapun yang tidak berkenan kepada Allah. Kami percaya Roh-Mu menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berikanlah roh hikmat dan wahyu. Dan pimpinlah setiap kami dalam menit-menit ke depan ini Tuhan. Menyerahkan setiap pikiran, akal budi dan perkataan hamba-Mu kepadamu Tuhan. Tolonglah hamba-Mu karena sesungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Saya percaya setiap kami akan diberkati. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan khotbah tentang excellent life. Hidup yang excellent itu seperti apa? Judul khotbah saya pagi ini adalah hidup berkualitas. Bagaimana kita bisa punya hidup yang berkualitas? Saya akan bagikan jadi beberapa khotbah. Yang pertama saya akan khotbah kunci hidup berkualitas. Yang pertama, apa arti hidup berkualitas menurut Anda? Hidup yang berkualitas, saya percaya adalah hidup yang bahagia dan penuh damai sejahtera. Katakan amin. Kalau orang tanya Anda, how's your life? Bagaimana hidupmu? Anda akan jawab, excellent. Apa yang excellent? Happy, bahagia, damai sejahtera, peaceful. Seorang teman berkata kepada saya, hidup akan jadi berkualitas kalau kita punya uang, dia bilang. Hidup akan jadi berkualitas kalau kita punya uang. Mungkin maksudnya nggak usah pusing urusan duit karena duit bikin pusing. Amin. Nggak usah pusing urusan duit. Kalau hidup mau berkualitas dia bilang kita harus punya uang. Tapi ada lagu. Hati senang walaupun tak punya uang. Tahu lagu itu? Anda setuju yang mana? Ini yang nulis kenapa sih ya? Mungkin dia lagi desperate jadi dia nyanyi aja. Yang mana yang benar sebenarnya? Saya percaya kalau orang mau hidupnya berkualitas, dia harus punya penghasilan supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Orang kalau hidupnya mau bahagia, mau happy, mau tenang, dia harus bekerja supaya punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau mau hidup berkualitas, bekerjalah yang ada hasilnya, jangan sibuk yang gak berguna. Saya ulangi, kalau hidup Anda mau berkualitas, sibuklah dengan hal-hal yang memberikan Anda penghasilan, bukan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Ada orang tuh yang pergi pagi pulang malam. Bahkan pergi pagi pulang pagi. Tapi pertanyaan saya, ada hasilnya enggak? Jangan kerja yang gak ada hasil. Jangan sibuk yang gak berguna. Kalau Anda tidak berkarya, gak punya kerja, gak bisa mencukupi kebutuhan hidup, Anda jadi orang yang gak berguna. Jadi beban, jadi benalu. Kunci hidup yang berkualitas yang pertama yang saya ingin bagikan adalah diberi Tuhan kuasa untuk menikmati dan bersuka cita dalam jerih payah. Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18. Baca sama-sama. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kalau kita pengen punya hidup yang berkualitas, kita pengen happy, kita pengen peaceful,
Kita perlu minta sama Tuhan karunia menikmati apa yang jadi bagian kita dan bersukacita dalam jeripayah kita. Katakan amin. Punya harta melimpah bukan jaminan bahagia. Yang setuju katakan? Puji Tuhan masih ada yang amin. Punya harta melimpah bukan jaminan bahagia. Ada orang-orang yang hartanya banyak tapi gak bisa tidur nyenyak. Pengkhotbah 5 ayat 11 bilang gini, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Hidup tidak tenang, susah tidur, padahal kaya. Kok bisa? Saya ketemu orang kaya yang gak bisa tidur sampai pagi. I don't know why. Kebanyakan entertainment kayaknya. Apa artinya harta melimpah kalau susah tidur? Buat tidur aja mesti minum obat tidur. Mesti ngedrak dulu, mesti teler dulu. Mesti ngedoping dulu pakai wine, bir untuk mabuk, vodka, XO dan sebagainya. Harus teler dulu baru bisa tidur. Hidup gak pernah tenang, selalu dikejar. Takut rugi, hartanya takut berkurang. Takut dicuri orang, takut ditipu. Sama pasangan ribut melulu. Saya punya pepatah nih. Istri cantik jelita, tapi taunya duit aja. Suami kaya raya, tapi hidup kaya di neraka. Ganteng sih kayak pangeran, tapi sifatnya kayak setan. Saya mau bilang, kita pikir semua ini kunci bahagia. Cowok kan kebanyakan kalau cari cewek, cari istri yang cantik. Hati-hati. Anda jangan tertipu kulit luarnya. Saya sering bilang sama yang jomblo, kita nikah itu bukan cuma sama kulit luarnya, tapi sama isi dalamnya. Cantik batiniahnya. Kalau dia cantik gak tahu ngurus anak, gak tahu ngurus suami, taunya jajan mulu. Ngurusin yang gak penting-penting, Anda sakit kepala. Punya suami ganteng kaya raya tapi jahatnya luar biasa, Anda gak akan bahagia. Kita nikah itu bukan cuma sama kulit luarnya. Saya kasih tahu ya, jaminan bahagia hidup sejahtera itu bukan kekayaan, bukan punya pasangan yang perawakannya indah. Semua itu bukan jaminan. Di sekeliling kita lihat, mau kaya mau miskin orang ada stresnya, setuju? Yang gak punya duit stres. Yang banyak duit lebih stres. Saya lihat orang tuh kalau makin kaya, kenapa makin banyak masalah ya? Orang tuh makin gak punya duit. Sebenarnya dia stres, tapi masalahnya itu-itu aja karena gak ada opsi lain. Mau kawin lagi juga gak ada duitnya. Karena buat ngidupin bini perlu duit. Tapi orang kaya makin banyak masalah, istrinya makin stres. Suaminya juga stres sih. Yang terbaik tuh menurut saya kalau kita mau hidup damai sejahtera dan bahagia, jangan miskin tapi juga jangan terlalu kaya. Gak ada yang amin gak apa-apa. Amsal 30 ayat 8-9, baca sama-sama. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita perlu berdoa, Tuhan jangan kasih aku miskin. Nanti aku menderita, imanku lemah. Ya kan, kalau aku sampai harus mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku, nanti aku mencemarkan namamu. Tapi juga jangan bikin aku terlalu kaya sampai aku lupa siapa yang memberi aku kekuatan untuk jadi kaya. Saya bersyukur loh kami gak kaya-kaya banget. Karena apa? Orang tuh kalau makin kaya makin banyak option. Karena manusia itu penuh dengan keinginan. We have too many desires. Tapi kalau kita gak punya duit, mau beli juga gak bisa. Buat mabok tuh butuh beli. Buat nginex tuh butuh beli. Ngerti nginex ya? Jangan asik dong. Binasa. Orang yang kaya banget tuh ngeluh.
ke saya, istrinya taunya shopping aja. Belinya tas aja. Dia kalau marah sama istrinya ngancamnya gini, gak gue beliin tas loh. Ih, kalau Jojo sih gak laku ngancam gue pakai itu. Gak beli gue. Orang kalau banyak uang makin banyak masalah. Karena terlalu banyak mau dan terlalu banyak pilihan. Makanya sampai ada pepatah, perempuan diuji waktu di bawah, laki-laki diuji waktu di atas. Waktu pria mulai banyak duit, dia lihat istrinya makin tua, bini gua. Makin peot, makin kendor, udah turun. Udah belember. Tuh alis kok turun ya? Uban udah banyak. Muka belentang-belentong. Belagu lu, giliran gak ada duit lu gak bisa punya pilihan kan? Gitu kan? Dulu waktu sama-sama susah lu sama gue kan? Gitu kasarnya ya kan? Istri sih saya bela nih. Lagi bokeh siapa yang di sebelah kamu? Gitu kan? Jangan udah ada duit loh main kanan kiri aja. Sih orang banyak uang makin banyak masalah sebenarnya. Jadi saya mau bilang gini, kunci hidup sejahtera, kunci hidup bahagia bukan melulu harta. Kami sudah membuktikannya. Makin banyak uang, makin banyak pilihan, orang jadi bertingkah. Kunci hidup berkualitas adalah diberi karunia sama Tuhan untuk bisa menikmati apa yang jadi bagian kita. Kita gak serakah. Kunci hidup berkualitas adalah kita bisa tetap bersuka cita dalam jerih payah kita. Capek tapi happy, you know. Ada sukacita yang menyertai. Daripada orang punya usaha banyak, ngeluh melulu. Capek saya. Siapa suruh punya banyak-banyak usaha ya kan? Saya bangun pagi, meeting sampai pagi lagi. Makanya, poin kedua sangat penting. Kunci hidup berkualitas adalah mengerti kata cukup. Orang kalau mau hidup bahagia dan damai sejahtera, dia mesti ngerti kata cukup. Saya setuju bahwa hidup akan lebih tenang dan senang kalau kita punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Janganlah sampai anak mau bayar uang sekolah kita gak punya uang. Sakit mau berobat kita gak punya uang. Mau bayar kontrakan rumah, mau bayar cicilan rumah gak punya uang. Oh itu sengsara. Buat makan siang gak punya uang di kantor, itu sedih sekali. Hidup gak akan sejahtera. Saya setuju ada uang kita tenang dan senang. Tetapi masalahnya apakah semua orang yang punya uang bisa mengerti rasa cukup? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat. Baca sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gimana mau bahagia? Cinta uang, apa-apa selalu kurang. Cinta uang membuat hidup orang gak tenang dan gak senang. Hidupnya gak berkualitas, tapi dikatakan firman Tuhan, disiksa oleh berbagai-bagai duka. Gimana ya hidup ini ya? Gak punya uang kita tertekan, tapi banyak uang hidup jadi banyak cobaan. Saya tadi bilang when you have more money you have more options. Waktu Anda punya banyak uang, Anda punya banyak pilihan. Istri muda, istri simpanan, ya mabuk, obat, segala macam lah yang akhirnya sesuai kata firman Tuhan tadi gini. Jatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang akhirnya menenggelamkan manusia itu dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah ini yang saya bilang tadi. Terjerat dalam keinginan yang gak ada habisnya. Jatuh ke dalam hawa nafsu yang hampa, yang akhirnya mencelakakan dia sendiri. Gimana gak menyiksa diri dengan berbagai duka?
Karena orang yang cinta uang itu cari uang gak ada habisnya, gak ada istirahatnya. Buka toko Januari ke Desember gak ada liburnya. Giliran anak-anak libur sekolah lagi lebaran, dia bilang lebaran justru toko rame. Awal tahun deh, tahun baru itu harus bersih-bersih. Banyak alasan kalau diajak istri sama anak jalan. Udah, kamu bawa anak-anak jalan, aku kerja gitu kata suaminya. Beneran kerja, gak jajan. Istri sama anak disuruh pergi, dia sendiri, pinter ya. Tapi banyak orang yang kerja, cari uang, gak ngerti menikmati hidup. Cinta uang bikin orang sengsara, kenapa? Dia jadi budak uang. Selalu kurang, gak ngerti kata cukup. Saya ingin bacakan ayat ini, bagus banget. Kadang bukan kita dicobai iblis, Kita tuh mencobai diri sendiri karena keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Seringkali tuh yang membuat manusia jatuh ke dalam berbagai jerat, berbagai keinginan yang hampa, yang mencelakakan. Itu bukan iblis, tapi keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Manusia tuh harus hati-hati dengan keinginan. Saya pernah khotbah tentang desire. Keinginan kita ini banyak. Dan yang bisa membuka ruang untuk keinginan itu terlaksana adalah uang. Gak ada uang, gak ada barang. Orang begitu uang kebanyakan, jadi mulai mikir, beli apa lagi ya, bener gak? Coba kalau gak punya uang, no option, gak bisa mau beli juga. Ketika orang menjadi banyak harta, mereka gak ngerti kata cukup, saya gak ngerti kenapa. Saya pernah ketemu orang yang kasih tahu sama saya, Hen, harta om itu 7 turunan gak habis, dia bilang gitu. Hebat gak? Keren. Tapi apakah dia berhenti cari uang? Tidak. Saya wonder, saya terus berpikir kenapa bisa gitu ya? Kenapa orang bisa gak ngerti, udah cukup nih, gak perlu susah payah lagi nih. Gue mau nolong orang aja deh, gue mau nikmati hidup aja deh. Kenapa gak bisa mikir apa yang saya bisa lakukan, create suatu bisnis yang bisnisnya ini keuntungannya bisa nolong hidup orang banyak. One day saya ketemu pengusaha yang bilang gini sama saya, oh buat saya sendiri uang udah cukup, tapi saya bangun bisnis ini untuk nolong orang-orang yang ikut sama saya. Terus saya tanya, apakah usaha yang Bapak buat Anda tidak ambil keuntungan? Dia bilang ya ambil. Berarti gini, ukuran Bapak adalah orang-orang yang ikut Bapak harus sekaya Bapak. Benar? Benar. Lah Bapak sudah kaya banget. Lah mereka di sini, mereka harus seperti Bapak. Lah Bapak bantu mereka aja masih ngambil untung. Kapan mereka jadi kayak Bapak? Saya bilang. Sementara mereka naik terus, Bapak juga naik terus. Orang seringkali bikin alasan buat nolong orang, tapi enggak, mereka tetap memperkaya diri sendiri. Bisa enggak satu kali dalam hidup Anda buat sesuatu yang tidak menguntungkan Anda sama sekali, tapi menguntungkan orang banyak? Can you do it? Saya sama suami sudah membuktikan, gak cuma ngomong di mimbar aja. Kami diberi anugerah sama Tuhan. Meskipun kami tidak kaya, tapi kami memperkaya orang banyak. Kami rintis Tangan Pengharapan dari nol. Dari uang yang suami saya peroleh dari hasil kerjanya. Dimulai dari situ. Apa yang kami bangun 15-16 tahun ini tidak memberi keuntungan buat kami secara finansial. Karena Tangan Pengharapan kan gak gaji kami. Bahkan saya cerita, saya bikin merchandise, saya jual, saya promosi. Untungnya seperak pun gak ada buat saya. Bahkan ketika saya beli saya harus bayar.
Tapi benar-benar kami dedikasikan ini buat Tuhan dan buat anak-anak Indonesia. Saya bermimpi masih ada usaha lain yang saya bisa bangun di setiap titik asrama Tangan Pengharapan, supaya ke depan kalau saya nggak ada lagi, ketika saya dipanggil Tuhan, anak-anak bisa terus sekolah, bisa terus kuliah sampai selesai, sehingga mereka bisa jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas, yang akan memajukan daerah mereka masing-masing dan berdampak buat bangsa. Amin. Bayangin, kita kalau selalu rakus uang dan selalu merasa kurang, kita nggak bisa merasa cukup, kita nggak bisa punya lebih buat orang lain. Apapun yang kita kerjakan harus ada untung buat kita di situ. Berarti kita selalu kurang. Suami saya pernah khotbah, Anda keluar dari rumah itu ibaratnya gelas, Anda penuh atau Anda kosong. Kalau Anda kosong, Anda akan selalu mengambil untuk diri Anda sendiri. Kemanapun selalu ambil buat diri sendiri. Cara satu-satunya keluar dengan gelas penuh adalah Anda harus ngerti kata cukup. Ngerti apa yang jadi bagian Tuhan buat kita. Saya tahu bagian saya. Tuhan berkati kami. Lewat khotbah saya dapat PK. Saya bisa ngidupin anak-anak saya. Saya percaya kita harus ngerti apa yang jadi bagian kita. Ngerti kata cukup di situ. Jadi kita gak perlu curi apa yang bukan bagian kita. Anda saksikan banyak orang kaya tetap korupsi itu. Banyak orang kaya tetap nindas orang lemah tuh. Ada orang kaya masih ngurangin gaji pegawainya tuh. Masih mengurangi hak karyawan. Masih menindas orang lemah. Apa mereka kurang? No. Secara angka mereka punya banyak sekali. Tapi hatinya yang selalu gak pernah cukup. Ini yang bikin hidup kita gak pernah senang. Kita selalu susah. Kita selalu menderita. Why? Saya gambarkan. Ada gak gambarnya? Ibarat orang makan udah banyak, tapi gak kenyang-kenyang. Dia udah gemuk banget, udah overweight. Ini roh orang-orang serakah. Roh orang-orang serakah. Dia udah gemuk banget, tapi dia gak bisa ngerasa kenyang. Dia selalu ngerasa kurang. Kenapa orang kaya bisa mencuri? Kenapa orang kaya bisa menindas orang lemah? Kenapa orang yang punya uang tetap bisa korupsi? Saya kasih tahu, karena roh yang serakah selalu membuat kita merasa kurang dan tidak bisa kenyang. Sebenarnya ini bukan berkat, ini kutuk. Anda pikir kekayaan ukuran berkat Tuhan? No. Orang yang gak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmati, dia gak hidup di bawah berkat tapi kutuk. Mari kita lihat Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Orang kaya bukan jaminan bahagia. Tapi orang yang cinta uang, hidupnya banyak berbagai-bagai duka. Salah satunya apa? Dia sebenarnya gak kurang duit. Dia punya kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Kemuliaan bicara nama besar. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Mau beli apa aja bisa. Bukankah ini mimpi kita semua? Gue pengen bisa beli apa aja. Hati-hati. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmati. Dengar ini baik-baik. Apa pengertiannya? Orang lain yang menikmati, bertambah harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Apa artinya? Ada pepatah Indonesia yang berkata, di mana ada gula, di situ ada semut. Orang kaya dikelilingi oleh serigala-serigala berbulu domba yang tentu hanya menginginkan hartanya. Ikut menikmati tumpahan-tumpahan dari mejanya. Harta melimpah,
tapi tidak bisa menemukan sahabat atau pegawai yang setia. Saya kasihan sama orang yang kaya raya karena mereka tidak bisa menemukan sahabat, teman, pegawai yang benar-benar murni dan setia. Karena orang kaya itu sulit untuk membedakan siapa yang tulus, siapa yang bulus. Amsal 19 ayat 4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kita kalau mau hidup berkualitas, kita mau happy, pastikan Anda ketemu sama orang-orang yang sayang sama Anda bukan karena uang Anda. They want you, not your money. Jangan kecewa juga waktu orang mulai meninggalkan Anda ketika Anda susah. Karena dengan demikian Anda sungguh-sungguh memfilter orang-orang yang layak ada di hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda ingin hidup berkualitas, nggak ada yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan damai sejahtera selain dari karunia Tuhan untuk menikmati, bersuka cita dalam jerih payah, dan membuat kita ngerti kata cukup. Nggak jadi orang yang rakus, yang meskipun sudah diberkati dengan begitu banyak, tapi selalu merasa kurang dan mengambil punya orang. Saya berdoa agar jemaat Impact Community Indonesia, Anda nggak habiskan hidupmu hanya untuk cari duit melulu. Tapi mari mulai lihat pasanganmu, lihat anak-anakmu, lihat orang-orang yang bekerja padamu, pegawai-pegawaimu, dan urus hidup mereka. Kalau hidup ini mau bahagia, jangan pikirnya uang aja. Urusin keluarga. Anak-anak bisa salah jalan karena orang tuanya cari duit aja. Gak nemani mereka. Ketika anak-anak kita di rumah, kita biarin mereka di kamar seharian main game, main handphone. Kita nggak pernah manggil, nggak pernah ngobrol sama anak kita. Malam juga kita nggak pernah masuk ke kamarnya, nggak pernah ajak doa. Lalu ketika dia keluar dari kamar dan jadi orang yang nggak sesuai ekspektasi kita, kita marah. Pasangan kita, karena kita terlalu sibuk cari uang, istri kita mulai kesepian. Dia mulai, istri itu macam-macam larinya gitu ya. Ada yang jadi belanja terus. Karena pernah satu tante-tante bilang gini sama saya, dia kesel suaminya kaya dan punya simpanan, dia habisin duitnya. Dia belanja terus, bahkan kita juga dibeli-beliin. Dia bilang, biar aja tante balas dendam, dia bilang gitu. Kesepian, larinya macam-macam. Dekat dengan pria lain, hangout sama sosialita, taunya shopping aja, pergi traveling ke Sumba, ke luar negeri jalan-jalan terus. Istrinya kayak gitu, akhirnya suaminya marah. Sama, istri-istri yang cuma memusingkan karir, dagang. Suami gak diurus, karena penghasilan lebih besar, gak menghargai suami, karena merasa lebih pintar, gak respect lagi sama suaminya. Kalau ngomong ketus, menyakiti, merendahkan. Anda lihat ini semua cuma permukaan. Apa yang saya ngomongin ini cuma permukaan. Anak begitu, istri begini, suami begitu. Padahal akarnya semua kalau ditarik, kita cinta uang. Kita serakah. Coba kita ngerti kata cukup. Punya banyak, tapi gak pernah ngerasa cukup. Dan punya cukup dan bisa menikmati, menurut saya jauh lebih indah. Kita mungkin gak punya banyak, tapi kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. Saya gak mau bombardir orang dengan kata-kata yang, lu harus kaya raya ya. Biasa motivator kan gitu kan. No, saya pengen gini. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kalau Anda kejar kekayaan, Anda salah jalan. Saya mau kasih tahu, kekayaan, harta hanya bonus dalam hidup kita. Harusnya yang jadi tujuan kita adalah ngerti kehendak Tuhan, menghidupinya dalam hidup kita, berjalan dalam kebenaran. Saya tutup dengan ini. Ibrani 13 ayat 5 bilang gini,
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Semua yang kita butuhkan pasti dicukupi, asalkan kita gak serakah, kita ngerti kata cukup, dan kita berjalan dalam kebenaran. Jujur saya agak sedih ketika dengar orang kenal Tuhan, melayani Tuhan di gereja, tapi hidupnya sia-sia. Saya sebagai gembala akan sangat sedih sekali kalau sampai ada orang yang kasih tahu saya, oh jemaat Icin mah hari Minggu doang, haleluya haleluya. Hari Sabtunya dugem Bu Heni, masih hidup dalam dunia malam, masih mabuk, masih gaplokin istri, masih selingkuh. Aduh saya sedih sekali, berarti saya gagal. Tapi gereja kita baru mulai. Saya berdoa pelan-pelan semua jemaat dewasa hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran, bukan cuma jadi pendengar tapi melakukan kebenaran, supaya hidup kita menang jadi orang-orang yang jadi kesaksian buat nama Tuhan. Jangan tampak suci di sini, tapi hidupilah hidup yang suci di luar sana. Amen. Adapun orang-orang yang masih suka hidup dalam dunia malam, mabuk-mabukan dan main perempuan, saya mau katakan bertobatlah. Berbaliklah dari jalan-jalan Anda yang salah. Anda yang masih kumpul kebo, belum diberkati, menikahlah, datanglah pada kami. Yakinlah kami tidak akan menghakimi. Mari, hidup ini tidak akan jadi berkualitas. Kita gak akan jadi bahagia, gak akan damai sejahtera kalau kita hidup dalam dosa. Amen. Apakah ada di sini yang susah tidur? Apakah di sini ada orang-orang stres? Apakah di sini banyak yang hidup dalam pencobaan? Kayaknya masalah terus. Adakah yang di sini kayaknya hidupnya penuh dengan duka? Coba cek. Apakah Anda cinta uang? Karena kunci bahagia dan damai sejahtera adalah kalau kita diberi karunia sama Tuhan untuk menikmati apa yang jadi bagian kita. Diberikan sukacita dalam jeripaya kita. Dan kita diberi kuasa untuk mengerti kata cukup. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu mohonkan anugerah-Mu dalam hidup setiap mereka. Bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, tapi karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Sukacita dalam setiap jeripayah. Dan kemampuan untuk berkata cukup bagi diri sendiri. Sehingga mereka bisa limpah buat orang lain. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah hidup umat-Mu berkualitas. Mereka pakai hidup mereka bukan hanya untuk membangun kerajaan di dunia, tapi mereka bangun apa yang paling penting dalam hidup ini, yaitu kekekalan dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Setiap ayah jadi bapak yang baik buat anak-anaknya, jadi suami yang hebat buat istrinya, istri-istri jadi ibu yang luar biasa buat anak-anaknya, jadi istri yang taat dan tunduk dan mengasihi suami, dan anak-anak jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang excellent, anak-anak yang taat sama orang tua. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen.